wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Yudit Samanta untuk program Tamu hari ini. Pemirsa, kata-kata orang bodoh yang bilang bahwa bisa kita menjadi pengusaha besar dengan modal dengkul, ini sepertinya bisa kita kritisi, perlu dikritisi. Karena apa? Kalau tidak hati-hati, kalau tidak dengan totalitas, maka ini akan sia-sia. Dan di studio saat ini sudah hadir bersama saya pemilik ataupun salah satu pengusaha besar sekaligus pemenang juara 1 Wira Usaha Mandiri tingkat nasional di bidang teknologi kreatif, yaitu Bapak Sri Wahono, sekaligus pemilik Akosis Global Data yang perusahaannya sudah merambah di seluruh Indonesia, sebagian besar Indonesia. Kita langsung berbincang-bincang dengan beliau saat ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sri Wahono, bahagianya hari ini kelihatannya seger, walaupun agak flu ini. Pak Sri, kalau kita bicara masalah wira usaha mandiri, kemudian di bidang teknologi kreatif dan juara 1 nasional, pasti sudah banyak hal yang dilalui, nggak tiba-tiba begitu saja muncul. Yeah. Ketika memilih usaha, sekarang Pak Sri adalah salah satu owner dari PT Akosis Global Data, ya, yang sudah merambah di seluruh provinsi di Indonesia itu ya Pak. Awal mulanya kenapa bisa pilih usaha itu Pak? Alasan memilihnya. Latar belakang kenapa memilih? Iya betul. Mungkin kalau memilih usahanya mungkin karena faktor kepepet ya. Kepepet. Jadi dari dulu saya mungkin filosofi the power of kepepet itu terlalu dipakai terus. The power of kepepet. Jadi kenapa kepepet? Karena usaha yang lain membutuhkan modal yang besar semua. Baik. Jadi usaha membutuhkan modal besar, sementara saya termasuk tipe yang susah untuk punya modal besar, bahkan bisa dibilang sangat minim, hampir ya nyari zero lah gitu memulai usahanya. Jadi kalau di software itu, di perangkat lunak itu, di komputer yang paling murah adalah di dunia software. Karena memang cukup dengan laptop, dengan komputer, dengan PC yang lama pun kita sudah bisa berkarya, dan karya pun tidak terbatas. Artinya tidak terbatas itu kalau di bidang lain mungkin tergantung dari mesin. Kalau mesinnya nggak bagus, kita walaupun pintar tapi nggak bisa memproduksi sesuatu yang hebat gitu. Nah kalau di software ini kan mesinnya ya begitulah, itu komputer tipenya sama. Yang penting kreativitas, yang penting mampu, itu bisa membuat produk yang berkelas internasional asal memang punya konsep kan. Nah itu salah satunya itu. Jadi sebenarnya kenapa memilih di dunia teknologi perangkat lunak ini, karena memang ya alasannya modal lah gitu. Kalau kita masalah bisnis perangkat lunak software yang tadi katanya dibilang the power of kepepet, bagaimana Pak Wahono memulai bisnis ini kemudian sekarang menjadi besar dan berkembang? Memulainya ya yang pasti apa BIM salah BIM atau ada tongkat Doraemon Pak? Ini salah satu yang mungkin jadi jadi salah satu kendala saya juga waktu itu, karena bisnis software ini kan jarang. Software ini sangat jarang sekali. Kalaupun ada pun sangat rahasia. Jadi sampai saya browsing sampai bagaimana sih cara mengelola bisnis software yang tepat dan sebagainya, itu agak sangat sulit sekali. Apalagi buku. Kalau kita mengelola bisnis kuliner itu kan banyak sekali buku beredar kan. Cara mengelola bisnis kuliner yang mudah, yang enak, yang franchise segala macam. Nah, yang software ini yang nggak ada contoh. Baik. Jadi akhirnya memulai saya itu dengan cara sama aja trial error lah gitu kan. Konsep bagaimana sih pricing di dunia software, model harganya, marketingnya, terus sampai proteksi segala macam, itu benar-benar trial and error. Nah ini agak butuh waktu yang lumayan panjang, trial error ini. Kalau menurut saya, bahkan kadang apakah bisnis saya ini sama dengan bisnis perusahaan besar yang sama di software, mungkin sekelasnya Google, Microsoft dan sebagainya, itu kadang-kadang apa yang harus saya pelajari dari mereka dan sebagainya. Itu yang memang
agak rumitnya itu gitu. Jadi katakanlah prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Kalau bisa yang paling diingat memulai awalnya itu untuk oke, ini passion saya ambil bisnis software ini, kemudian dengan berdarah-darah, atau memulainya dengan mencoba mengikuti berbagai seminar software, atau seperti apa nih Pak? Kebetulan kalau tentang masalah seminar-seminar dan sebagainya, software termasuk salah satu hal yang jarang dibahas orang. Jadi ya benar-benar autodidak lah, percobaan sendiri, terus ya berapa waktu. Makanya mungkin itu salah satu hal yang konsep filosofi di perusahaan kami. Sampai selalu saya bilang sama karyawan saya, kalau di perusahaan ini kamu jangan kaget melihat perubahan, karena di sini memang selalu berubah. Jadi dari awal Ekosis berdiri itu memang dengan konsep sedikit improvisasi, kemudian ada inovasi sedikit, nggak usah banyak-banyak, itu kan kita selalu perubahan itu kecil-kecil gitu kan. Tapi kalau ini nggak cocok, langsung ganti, langsung berubah gitu kan. Dan kamu jangan kaget sampai mungkin itu langkah yang saya lakukan itu adalah ya evolusi, tapi evolusi yang cepat gitu. Jadi terus perubahan terus itu. Makanya benar kalau secara manajemen, secara konsep saya juga bingung gitu. Mau niru perusahaan mana, niru perusahaan yang besar sekali juga sangat sulit itu ditiru. Akhirnya ya trial error lah yang trial error ya Pak ya. Kalau nggak salah nih Pak, dulu backgroundnya Bapak adalah katakanlah sebelum memiliki bisnis besar ini yang menggurita ini Pak, dulu pernah kerja serabutan, kemudian juga backgroundnya juga pernah diterima sebagai pegawai negeri sipil. Waktu itu kalau nggak salah saya di tempat yang basah di Lampung Selatan, cuma berumur 2 minggu dan kemudian cabut gitu. Itu gimana ceritanya itu Pak? Padahal orang banyak sekali, ribuan yang mengantri untuk menjadi pegawai negeri sipil. Mungkin masalah jiwa. Passion saya memang dari awal saya terdidik mandiri ya, terdidik mandiri dari kecil. Mungkin terlalu liar juga, terlalu merdeka, karena orang tua saya termasuk tipe yang sangat demokratis. Jadi anaknya mau apa, kalau memang anaknya sudah mikir, tanya begitu sama bapak saya itu ya sudah gitu kan. Nah, karena dunia yang sangat liar ini sehingga harus berpikirnya kadang kalau passionnya nggak ketemu, ini nggak cocok sama saya, dengan mudahnya saya juga melepas gitu. salah satunya mungkin itu yang agak waktu itu heboh lah, tahun 2004 itu. Waktu saya diterima, itu sebenarnya tes nggak sengaja juga. Just iseng-iseng. Ada ya Pak, tes nggak sengaja. Dan itu salah satu godaan bisnis Pak. Oh iya. Jadi pada waktu itu bisnis saya sedang sepi, dan memang waktu itu saya bisnisnya belum profesional. Saya masih single factor sebenarnya. Jadi ada beberapa tim, tapi itu masih freelance, sifatnya freelance. Nah, pada saat itu saya masih sangat proyek sepi. Itu yang dikerjakan karena nganggur. Ada terus ikut ada tes, cobalah ikut gitu kan, iseng-iseng, benar-benar iseng. Saya terus terang memang dari awal tidak ada minat. Jadi memang tidak berminat di PNS, karena memang jiwa saya tidak di situ sebenarnya. Nah, kemudian tes ini kebetulan aja pas SBY masih 100 hari pertama itu, SBY periode pertama 2004. Nah, waktu itu memang kayaknya orang horor lah gitu kan, orang takut mau nyuap mau apa. Nah, karena masih murni tadi saya keterima gitu kan. Tapi setelah keterima saya jalani 2 minggu di sana, memang bukan passion saya gitu kan. Ini tidak cocok sama saya. Kalau saya di sini mungkin saya akan berkembang. Karena jiwa saya tidak di situ, kemudian tipe saya tidak masuk dalam bukan tipe saya tidak masuk ya. Tipe saya tidak cocok di dunia itu gitu. Artinya kalau saya berkarir di sana, ya saya mungkin jadi orang ya biasa aja lah, tidak akan berprestasi yang bagus mungkin. Ini penghargaan Bapak yang pernah Bapak terima ya Pak ya, tadi barusan. Kalau yang saat ini yang sedang Bapak kerjakan, ya ini contohnya program-program Bapak yang sudah digunakan oleh berbagai macam perusahaan ya Pak Sri ya. Sudah banyak sekali yang menggunakan perusahaan. Pak Sri, kita kembali lagi nih, ketika Bapak masuk PNS, kemudian 2 minggu aja umurnya, kemudian melepaskan itu ya Pak. Dan yang terjadi adalah ada kata-kata tadi ketidakcocokan, ketidakcocokan tanda kutip dengan wilayah itu ya, tanda kutip juga ya. Apakah ini memang sistem yang Bapak pandang memang oke lah, nggak sehat lah ini? Ketika itu Bapak harus sholat istiqoroh dan harus memutuskan untuk segera menarik diri dari lingkungan PNS. Seperti apa nih Pak? Ya, mungkin sistem juga ya. Jadi memang saya melihat memang sistem masih
ya mungkin tahu sama tahu lah kita kan gitu kan. Sistemnya memang tidak cocok. Terus dengan filosofi hidup saya juga tidak cocok gitu kan. Kalau filosofi hidup Bapak boleh tahu? Salah satunya kan gini. Mungkin yang paling saya ingat dari awal itu atasan saya waktu itu bilang gini, apa, kalau di sini kamu jangan menunjukkan kemampuanmu, artinya jangan ngasih tahu orang bahwa kamu bisa ini bisa itu. Iya. Karena apa, kalau semakin banyak orang tahu kemampuan malah dikerjain. Nah itu, wah saya ini terbalik dengan apa prinsip yang saya pegang, bahwa ilmu itu bisa, kalau kan apa, kalau mau dunia kan ilmu, akhirat juga ilmu, artinya kalau kita ilmunya lebih bagus, lebih tinggi, lebih banyak, ya itu harusnya malah tambah sukses. Nah, ternyata agak berbeda kalau di sana. Oh itu filosofi hidupnya. Nah ini saya, wah ini agak terbalik ini saya dulu memang senangnya belajar, senangnya nyari ilmu, ini malah di sini nggak boleh ngasih tahu. Pak Sri, kita akan bicara lebih banyak mengenai prinsip hidup Pak Sri tadi, dan memang ketika saya bicara dengan beliau, pemirsa, bahwa memang prinsip hidup beliau adalah menganut cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita dalam berbisnis. Seperti apa yang dimaksud beliau? Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Wangi. Tok Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi, lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat, hanya di Sindo TV Lampung. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV, atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Pemirsa, dalam membangun bisnis, Pak Sri Wahono sebagai katakanlah pemilik dari PT Akosis Global Data sangat katakanlah sangat mengikuti teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun bisnis. Nah, Pak Sri, kalau demikian bagaimana menurut Pak Sri sendiri, pandangan Pak Sri ketika membangun bisnis dan mengikuti sunnah Nabi kita, Pak? Berlebihan itu. Jadi saya bukan kok apa, saya berbisnis pakai benar-benar pakai cara Rasulullah, itu bukan. Karena memang ya itu yang saya tahu gitu. Maksudnya saya tidak tahu banyak tentang dunia bisnis. Saya juga dari keturunan keluarga saya juga bukan pebisnis kan. Artinya ilmu background pendidikan saya pun nggak ada background tentang bisnis atau teknologi bahkan gitu kan. Jadi akhirnya apa yang saya tahu ya karena background saya dulu dari kecil sampai SMA itu pendidikan di agama. Jadi akhirnya ya namanya otodidak gitu kan, banyak trial error tadi kan. Saya coba pakai cara ini, dan termasuk waktu itu saya termasuk tipe yang memang jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah ngikuti seminar-seminar bisnis. Jadi akhirnya yang saya pakai ya apa yang saya tahu gitu kan. Nah, yang saya tahu ini hanya beberapa, bukan sampai ke wah ini niru Rasulullah benar itu, ya tidak. Cuman saya meniru beberapa konsep dasarnya, dan ternyata memang diterapkan
diterapkan dalam dunia yang sangat modern sekarang pun itu cocok gitu loh. Jadi dari sisi leadership, bagaimana sih leadership seorang Nabi Muhammad itu seperti apa? Oh ternyata pas diterapkan dalam bisnis cocok. Bagaimana konsepnya dalam marketing gitu kan? Itu juga cocok gitu kan. Nah ini yang kemudian saya coba apa ya, ambil beberapa, saya buktikan. Dulu sih waktu itu termasuk karyawan saya pun agak menentang lah gitu kan, apa masih pakai cara begitu gitu kan. Nah ternyata pas kita terapkan memang dalam jangka pendek agak terlihat agak susah, tapi pas jangka panjang oh ternyata malah ini yang bertahan bagus gitu. Mungkin itu berlebihan kalau itu nanti takutnya apa dikira saya orang alim lagi. Pak Sri, jika kita melihat menurut Pak Sri tadi bisnis Rasulullah itu wajib teladani dan memang kita pun merasakan seperti itu. Kalau saat ini kita bisa sebut cara bisnis seperti itu adalah bisa disebut di zaman sekarang multi internasional bisnis yang berhasil ya. Kalau Pak Sri memandang ini seperti apa? Iya. Oh iya. Maksudnya apakah zaman Nabi itu bisnis sudah kelas internasional juga gitu ya? Kalau zaman dulu diaplikasikan dengan zaman sekarang ini sudah bisa berhasil sampai ke level multi internasional, bisa diterapkan. Ya, kalau menurut Pak Sri seperti apa? Ya, memang itu salah satu yang mendasari saya juga bahwa mungkin satu-satunya Nabi yang berbisnis, satu-satunya Nabi yang jadi pengusaha ya Nabi Muhammad. Artinya tokoh religi, tokoh spiritual yang dalam hidupnya itu sampai umur 40 tahun itu dipenuhi dengan dunia bisnis. Mulai dari peternakan, mulai dari perdagangan, dan perdagangan pun memang internasional. Jadi pada waktu itu Nabi sudah berdagang ke Sam ya, ke mana lagi, daerah-daerah yang lain. Artinya bukan bisnis yang kecil. Nah, kenapa saya ambil coba sih saya tiru konsep-konsepnya, walaupun hanya meniru segelintir saja, sekelumit saja yang saya tahu, tapi ternyata memang bagus itu. Salah satu yang paling mendasari adalah bahwa seorang pebisnis itu harus jujur. Harus jujur. Dan Nabi itu bisnis yang sangat jujur sekali. Dan ternyata jujur dalam berbisnis itu malah bagus. Mungkin efeknya dalam jangka pendek malah kelihatannya rugi, tetapi dalam jangka panjang kepercayaan dari konsumen, kepercayaan dari karyawan kita, kepercayaan dari mitra-mitra, karena kejujuran kita, karena konsep kita yang fair tadi itu membuat bisnis bisa bertahan lama. Karena kalau bisnis kan nggak hanya nyari uang, Mbak. Jadi kalau bisnis itu bagi saya tidak hanya mengumpulkan uang, karena kalau mengumpulkan uang nggak harus bisnis yang susah lah, gitu. Nggak harus merintis bisnis kita jadi pejabat juga bisa ngumpulin uang, jadi karir-karir yang lain juga banyak ngumpulin uang. Tetapi kalau bisnis itu bagi saya seperti membangun sebuah kerajaan lah. Jadi kalau menurut saya itu memang proses yang saya terapkan itu adalah membangun bisnis. Makanya harus konsepnya harus yang bisa bertahan jangka panjang gitu. Nah, itu mungkin agak beda. Kalau membangun bisnis ini kan kadang-kadang rugi pun kita jalani gitu. Namanya membangun itu kan artinya sebuah kecintaan yang tinggi terhadap sesuatu sampai dia pengen mewujudkan menjadi sebuah bangunan yang besar. Pada saat tidak berdaya, pada saat lemah pun juga masih tetap dijalani gitu. Nah, beda sama yang hanya nyari uang. Maka pada saat bisnisnya mulai ngedrop, mulai jatuh, mulai banyak persaingan dan sebagainya, tidak mampu bersaing ya tutup gitu. Oke. Itu yang konsep nyari uang gitu. Ya, konsep nyari uang ya. Berarti boleh dong kita di-share dikit sosok pebisnis yang ulung kalau ala Rasulullah SAW menurut Pak Sri Wahono, ataupun selama Pak Sri Wahono menjalankan bisnis ini mulai dari awal hingga sekarang, seperti apa sosok pebisnis yang ulung? Ketika jatuh bangun lagi, ketika jatuh sempat berpikir dulu, atau seperti apa nih Pak? Jatuh ya pasti itu, kalau harus jatuh harus bangun lagi. Atau sempat berpikir dulu, masuk ke dalam fase saya salah start nih mungkin, jadi sempat berpikir dulu beberapa saat dan mungkin ini bukan passion saya, mungkin jadi saya harus berubah ke passion yang lain. Ya yang pasti gini, dalam sebuah bisnis, membangun bisnis itu yang memang paling penting adalah memang ketahanan untuk fokus dan dia mau merintis dalam jangka yang sangat panjang gitu kan. Nah itu pasti namanya, kalau hitungan saya itu periode 5 tahunan itu yang analisa saya tuh. Jadi kalau sebuah bisnis masih berumur di bawah 5 tahun itu masih banyak rentan sekali. Jangan sampai kita merasa ini sudah bagus, ini sudah
sudah layak, sudah matang, kemudian melakukan cara-cara yang lainnya. Sebelum 5 tahun ini ujian masih sangat banyak sekali. Nah, jangka yang panjang dari sebuah bisnis itulah membutuhkan ketegaran, membutuhkan sesuatu yang mental yang kuat untuk bertahan. Pasti pernah bersaing kalah, pasti pernah investasi yang salah dan sebagainya, jatuh gitu kan. Nah, pas jatuh itu kemampuan untuk berdiri lagi atau mental untuk tetap bertahan, ini yang harus dimiliki, yaitu gitu. Nah, orang banyak yang merasa bisnis itu nyari uang tok, sehingga pada saat jatuh wah ini susah ini, padahal jatuhnya itu gara-gara kesalahan dia, gara-gara konsep yang salah, akhirnya malah bisnisnya yang disalahkan, ditutup, padahal harusnya kan konsepnya yang dibeneri. Pak Sri, jika kita berbicara mental untuk bertahan, ini kan tidak semua orang memiliki, Pak Sri. Mental untuk bangun lagi, bangkit lagi, kadang-kadang juga tidak seindah teori ya, Pak Sri. Tidak semudah teori. Tidak seindah teori dan kata-kata ya, Pak Sri. Nah, ketika itu dipraktekkan dalam kurun waktu 5 tahun pertama, Pak Sri pasti menemukan gejolak ataupun menemukan stuck mungkin di sisi bisnis. Dan menurut ajaran Nabi kita Muhammad SAW sepertinya memang harus diikuti kan. 90% beliau bilang adalah rezeki kita dari bisnis, ya kan Pak Sri ya. Untuk bertahan seperti itu yang saya pengen tahu formulanya Pak Sri seperti apa. Jangan dijawab dulu Pak Sri. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Selama nafasku masih berdesak dan jantungku terus memanggil indah namamu. Pilihan cerdas, nikmat dan sehat. Minyak goreng Rose Brand. Minyak goreng non kolesterol, tanpa bahan pengawet, dengan proses 2 kali penyaringan. Mengandung vitamin E, beta karoten, dan omega 9 yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Masakan lebih gurih, lebih lezat, dan lebih sehat. Nikmat abis. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi, lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat, hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Menemani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa, kita kembali lagi bersama dengan Bapak Sri Wahono selaku pemilik PT Ekosis Global Data yang perusahaannya saat ini sudah mewabah, sudah menjalar ke seluruh Indonesia. Dan mau tahu pemirsa bagaimana trik dan bagaimana tips yang dimiliki oleh Pak Sri Wahono selama beliau membangun bisnis besar ini sebagai juara 1 nasional wirausaha muda bidang teknologi kreatif. Pak Sri, monggo Pak Sri. Ada katakanlah ketika kita jatuh harus seperti apa, dan ketika kita meneladani ajaran dari Nabi Muhammad kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa ketika kita pas jatuh apa yang dilakukan gitu ya, betul. Gitu. Jadi ini mungkin ya memang salah satu filosofi dari agama yang saya pakai, bahwa
orang itu harus selalu positive thinking. Artinya positive thinking itu husnuzan lah kalau dalam agama, khususnya berbaik sangka pada Allah, bahwa kalau kita mengalami satu hal yang buruk pun itu tidak boleh langsung mengklaim bahwa ini sebuah bencana, ini sebuah sebuah kesialan, sebuah apa, sehingga kita terus akhirnya negatif, berburuk sangka, akhirnya berhenti gitu kan. Nah, mungkin ini juga salah satu konsep yang saya pakai. Mungkin bisa saya sebutkan ayatnya ya. Boleh. Ma'asabaka min hasanatin fa minallah wa ma'asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, ya. Dalam Al-Qur'an, saya lupa suratnya, bahwa apa yang menimpa kamu kalau yang baik itu dari Allah gitu kan. Nah, kalau apa yang menimpa kamu yang buruk itu dari dirimu sendiri. Artinya apa? Pada saat saya jatuh, pada saat saya ternyata bisnis terus gagal, pada saat saya bisnis ternyata saya bangkrut, maka saya berpikir, oh ini salah saya. Tidak ada sesuatu yang harus saya sesali atau harus saya sampai putus asa sampai akhirnya saya berganti bisnis lain. Ini ada yang salah dengan konsep yang saya jalani yang sebelumnya, sehingga pada saat salah itu saya berpikir apa yang saya beneri, bukan apa yang harus saya ganti gitu kan. Nah, bisnis itu kebanyakan dicoba dengan hal yang seperti itu. Pada saat dia mencoba sesuatu, bisnisnya sih benar, bagus, orang lain juga menjalani berhasil. Pada saat dia menjalani ternyata tidak berhasil. Oh ternyata susah ya setelah dijalani, kata orang gampang gitu kan. Bisnis kuliner itu banyak yang kaya, pas kita jalani oh ternyata kok susah gitu kan. Nah, pada saat susah itu terus dia berpikir, oh ternyata itu cuma omong kosong atau omongan orang yang terlalu manis saja, sehingga dia berhenti. Nah, ini konsep positive thinking itu yang memang saya kira harus mutlak dipunyai. Jadi kalau orang selalu positive thinking, maka tidak akan pernah berpikir negatif untuk menyalahkan orang, menyalahkan bisnisnya. Bahkan yang sering kan yang salah kita yang ngelola, bisnis yang disalahkan. Oh ternyata bisnis ini tidak bagus untuk saya. Kan ada kata orang, benar, kata orang bisnis ini untungnya besar. Ternyata ini tidak bagus. Padahal dia sendiri yang salah menjalankan. Itu karena negatif thinking tadi. Sehingga orang negatif thinking kan akhirnya berpikir bukan bagaimana solusi memecahkan sebuah masalah, tapi siapa yang perlu saya salahin? Katakanlah begini. Kalau orang nggak ada di mana, bisnis yang disalahin. Pak Sri, katakanlah begini. Ada seseorang mengambil satu bidang usaha A. Ketika dia jatuh, kemudian bahkan gulung tikar, kemudian bahkan dia bingung harus seperti apa, bahkan modal pun sudah habis. Itu harus seperti apa langkahnya kalau menurut Pak Sri Wahono? Jadi gini, kalau misalnya sedang berbisnis A gitu ya, kemudian gagal, apakah dia berganti B, C dan seterusnya kan kita mungkin betul. Ya. Jadi tetap memang awalnya harus ada keyakinan. Gitu. Sebuah bisnis harus dibangun dari keyakinan. Dimulai dari keyakinan dulu. Bahwa sebuah bisnis itu yakin nggak bisnis itu berhasil. Kalau sebuah bisnis yang itu ternyata banyak yang sudah menjalani juga bisnis yang sama, artinya kan sudah pasti bisnis ini berhasil kok, banyak yang bisa berhasil dari bisnis ini, cukup yakin dia sudah, tinggal kita bisa menjalani atau tidak kan. Yang masalah kadang kalau ketemu bisnis yang itu orang banyak yang belum menjalani, termasuk bisnis yang saya jalani itu kan kalaupun banyak yang menjalani kelasnya kelas internasional lah, yang saya juga nggak kenal mereka, saya nggak bisa tahu internalnya mereka, sehingga keyakinan bahwa bisnis ini besar itu harus dipunyai dulu. Kalau bisnis ini bisa besar, bisnis ini bisa menghasilkan, udah punya keyakinan itu, pada saat dia gagal, maka dia harus berpikir bukan akan mengganti bisnis yang lain, tetapi apa yang harus dilakukan dengan kesalahan yang pernah dilakukan. Gitu. Nah, keseringan mengganti-ganti bisnis itu, kalau sebenarnya kutu loncat dari dikit-dikit ketemu sekarang bisnis A, terus lagi bisnis nawarin bisnis B, ketemu lagi bulan depan bisnis C kan. Itu yang sebenarnya orang kutu loncat, dia tidak akan pernah tumbuh besar. Karena ibarat dia menaiki sebuah pohon, dia hanya naik ke satu cabang, turun lagi, dari nol lagi naik cabang berikutnya, udah agak jauh dikit, salah lagi, turun lagi. Ada dia tidak pernah tinggi, tidak pernah naik gitu kan. Nah, orang-orang yang berhasil, yang saya itu bisnisnya tidak harus tidak harus mewah, dan tidak harus lux, tidak harus yang sesuatu yang luar biasa. Kadang sederhana sekali bisnisnya, tetapi dia jalani dengan terus-menerus. Sehingga kalau dia naik sebuah pohon tuh betul-betul dia naik ranting 1, ranting 2 terus sampai ke atas. Walaupun agak lama, tetapi pada suatu saat dia akan mengalami satu fase yang memang ini titik puncak keberhasilan sebuah bisnis ini bisa diraih saat itu. Iya, ada lagi pertanyaan nih. Jika pertama adalah modal, yang paling penting adalah keyakinan. Kemudian modal selain itu tetap berjuang terus ya Pak.
pilih mana nih Pak? Keyakinan atau memang bisnis yang lagi tren? Maksudnya bukan, Oh, iya. iya, kita mengikuti, oke saya mau jalankan Yakin bisnis ini karena bisnisnya, memang sedang tren, atau karena atau- saya menjalankan bisnis ini walaupun nggak tren, tapi saya yakin, yang mana iya. sebenarnya yang paling mendominasi Pak? Kalau saya justru malah berpikir harus mana yang paling yakin. Artinya gini, ini pernah ya salah satu prinsip yang saya pegang juga bahwa bisnis itu nggak boleh ikut-ikutan. Bisnis yang ikut-ikutan itu tidak akan bertahan lama. Oh jadi kita nggak boleh ngelihat pangsa pasar saat ini, nah Bukan yang pangsa dibutuhkan. pasar. Pangsa pasar itu wajib dilihat, tetapi jangan hanya ngikutin tren. Oh trennya sekarang bisnis batu akik gitu. Iya betul. Maka bisnis jalan ditutup ganti batu akik gitu. Nanti bisnis apa dulu zaman dulu Anturium zaman dulu Anturium, kemudian Lohan ya kan, ya yang banyak dicari orang. Ya, karena bisnis yang nggak punya konsep, artinya dia cuma ngikut. Oh kawan saya berhasil dari bisnis ini maka saya ikut bisnis itu, kemudian ganti lagi, ada tren lagi, ganti lagi. Itu yang saya bilang dia tidak akan pernah bisa tumbuh besar karena dia tidak pernah menjiwai. Gitu. Karena sebuah bisnis itu yang tidak mudah adalah bagaimana menjiwai total lah gitu dalam bisnis. Dia tahu betul seluk-beluknya seperti apa. Makanya memang harus, boleh dia bodoh di bidang lain, tetapi dia harus tetap paling pintar di bisnis yang dia jalani gitu kan. Oke. Pak Sri, Anda pernah bicara sama saya bahwa tidak setuju dengan pengusaha modal dengkul, atau katakanlah ada orang-orang bodoh bilang seperti itu, tidak setuju dengan pengusaha yang modal dengkul. Ini mungkin belum selesai kalimatnya dan belum lengkap mungkin Pak Sri. Kalau menurut Anda seperti apa? Tapi jangan jawab dulu Pak Sri. Pemirsa, kita akan kembali lagi bersama dengan wirausaha muda juara 1 nasional di bidang teknologi kreatif, Bapak Sri Wahono. Jangan kemana-mana. Wangi. Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV, atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi, lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat, hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa, kembali lagi di tamu hari ini, dan agak sedikit saya revisi bahwa ada yang bilang bahwa untuk menjadi pengusaha besar itu tidak harus orang yang pintar. Nah, kalimat ini jika kita bicarakan lebih lanjut dengan Pak Sri Wahono, maka beliau ada sedikit yang harus dikritisi. Mari kita tanya dengan beliau, apa yang harus dikritisi? Monggo Pak Sri. Jadi mungkin itu kalimat yang sering saya dengar ya, orang jadi pengusaha itu nggak harus pintar gitu. Pengusaha itu orang bodoh juga bisa. Nah ini sebenarnya bisa, takut saya disalah artikan bahwa kalau mau jadi pengusaha itu nggak perlu sekolah ya. Nggak perlu kuliah, nggak perlu sekolah. Ini akhirnya terus orang malas sekolahnya, yang penting
bisnis gitu kan. Kalau menurut saya sih sebenarnya bukan masalah dia bodoh ya. Ya, mungkin dia bodoh dalam sekolahan, mungkin dia nilainya jelek di prestasi kuliah, tetapi dia pintar dalam bisnisnya. Artinya maksudnya apa? Tetap aja pebisnis sukses itu harus cerdas dalam bisnisnya. Tidak harus dia tahu bisnis yang lain, tidak harus dia tahu bidang yang lain. Mungkin juga nggak sekolah, tetapi dalam bisnisnya dia tetap harus pintar gitu loh. Kalau dia nggak pintar nggak bakal bisa bertahan. Artinya apa? Mungkin yang dibilang bodoh itu kan yang sering orang bilang, itu yang takut saya malah membuat anak-anak sekolah ini jadi malas. Oh ternyata pebisnis itu cuma lulusan SD aja bisa gitu kan. Nggak sekolah juga bisa kaya gitu kan. Akhirnya dia malas sekolah, mengandalkan nanti saya bisnis aja, yang penting saya bisnis, nggak perlu sekolah, nggak perlu pinter, bisa gitu kan. Nah ini yang takutnya salah ditanggapi anak-anak muda. Ini makanya kenapa saya kritisi itu, tetap harus pintar, tetapi pintarnya adalah dalam bidang bisnisnya, tidak harus pintar yang lainnya. Mungkin itu mungkin kalau bisnis tergantung dari kuliahan, maka mungkin yang pendidikan S2, S3 itu harusnya bisnisnya paling berhasil kan. Tapi ternyata tidak juga itu kan. Tetapi bukan masalah pintar di situ, tapi dalam bisnisnya harus pintar betul. Dia menguasai betul seluk-beluk bisnis itu sampai susah ditiru orang lah. Iya. Dan itu harus ada belajar lagi. Ya, dan maksudnya di kalimat itu bukan orang bodoh ya bisnis. Walaupun dia di akademik katakanlah tertinggal, tapi dia dalam bisnis memang smart, pintar, tetap gitu ya. Oke, Pak Sri, kalau saya lihat Pak Sri sukses iya, muda iya, kemudian sangat kreatif juga iya. Setiap orang sukses pasti ada orang hebat di belakangnya. Baik itu istri, anak, ibu mungkin, orang tua katakanlah. Kalau menurut pengalaman Pak Sri Waharno sendiri seperti apa? Ya pasti itu. Jadi memang dukungan dari keluarga itu sangat penting sekali. Jadi tanpa dukungan keluarga biasanya orang goncang. Kadang-kadang kan anaknya pinter bisnis, dia mau ngerintis bisnis, tapi kemudian orang tuanya tidak suka dengan ini nyonya ya Pak ya? Oh iya. Tidak suka dengan tidak suka dengan anaknya bisnis, maunya kantoran, kerja kantoran, apalagi maunya PNS dan sebagainya, akhirnya dia goncang gitu kan. Nah, saya dari orang tua sendiri memang sangat mendukung, artinya kalau saya bisnis malah mereka mendukung, itu yang saya cari. Kemudian dari istri, dari awal memang tidak pernah komplain saya mau ngapain gitu kan, artinya pas saya jadi PNS keluar pun dia juga tidak masalah gitu kan. Saya bisnis gagal pun juga tidak masalah, dan terus mendukung. Itu memang penting. Jadi kalau tanpa dukungan dari keluarga itu memang melemahkan lah gitu kan. Nah, biasanya bisnis yang berhasil itu memang didukung oleh keluarganya. Jadi pada saat dia jatuh itu stresnya kan luar biasa itu. Kalau yang pas berhasil sih orang senang semua, ngumpul semua. Orang yang benci aja ikut ngumpul kan, orang yang keluarga yang nggak senang sama kita aja ngumpul. Tapi pada saat kita sedang bisnis kacau, kemudian rugi gitu kan, istri nyipir kan, orang tua coba, atau istri ikut stres gitu ya. Pak Sri, kalau itu yang terjadi ketika Pak Sri membangun bisnis, ketika Pak Sri meninggalkan katakanlah dunia yang dibilang nyaman ya, pegawai negeri sipil, terus sekarang ikut berbisnis, dari kecil sampai dengan berkembang, peran istri yang seperti apa sih yang Pak Sri harapkan, ataupun yang sekarang sudah berjalan, yang sosok seperti apa? Apakah yang tadi Pak Sri bilang manut ae dari PNS terus pindah ke bisnis ini manut ae, atau seperti apa Pak? Saya termasuk tipe orang yang tidak suka orang yang nurut malah. Oh iya. Ini kalau nurut aja apa? Malah saya takut gitu kan. Jadi nurut aja, ternyata kita pas salah kan, jadi ikut terjungkal juga kan. Kalau saya malah seneng keluarga itu ngingetin gitu kan. Kadang-kadang namanya mungkin orang yang tipe saya kan tipe orang yang selalu semangat. Jadi kadang-kadang lupa. Jadi ada orang semangat itu kadang lupa ini bahaya atau tidak, ini kira-kira bermasalah, rawan atau tidak. Itu kadang-kadang lupa, saking berani, saking semangatnya, nggak ada ngingetin, ini malah justru bahaya. Jadi yang diperlukan tuh katakanlah yang bisa mengingatkan, dan ada sedikit perbedaan boleh juga mungkin. Biasa itu. Kebanyakan perbedaan atau lebih cenderung didengerin dulu dengan fase agak sedikit lama baru istri bicara set, atau seperti apa nih Pak? Peran istri yang diinginkan? Ya beda, jangan terlalu banyak lah. Kalau sama terus itu contohnya seperti apa Pak? Contohnya seperti apa ketika menjalankan bisnis? Pada saat kita mau memutuskan sebuah bisnis, misal ya, kita membuat cabang baru atau membuat bisnis baru gitu kan. Terus
istri atau keluarga kita tiba-tiba langsung ya gitu ikut bagus gitu kan, nggak ada pertimbangan apa-apa tapi cukup menjawab ya, itu malah justru bahaya gitu kan. Tapi kalau coba dipikir ulang, nah, ini jangan-jangan malah tidak bahaya dan sebagainya, itu mungkin yang malah enak. Akhirnya kita yang biasa biasa cepat itu mikir-mikir juga, ya jangan-jangan ada yang salah dengan hitungan saya. Oke. Pak Sri, yang Yudi tahu, karena kita sebelumnya juga berbincang-bincang bahwa Pak Sri ini menikah usia muda, Pak. Pada saat itu sebenarnya orang pasti duduk di bangku kuliah, Pak Sri sudah menikah, memutuskan untuk menikah, termasuk juga dengan Nyonya ya, termasuk usia muda juga, bareng-bareng meniti itu. Itu kuliah, akademis, bisnis, dan lain-lain itu terganggu atau malah bisa berjalan serentak nih? Ini untuk yang para pemirsa kita yang menikah muda, boleh Pak? Resepnya Pak? Pernikahan dini. Pernikahan dini. Usia 20 tahun pemirsa, Pak Sri memutuskan untuk menikah. Ya, saya 20 tahun, istri saya 19 tahun. Jadi memang kita pernikahan dini, tapi bukan berarti pernikahan dini yang karena kecelakaan ya, karena accident. Tapi memang bagi saya waktu itu sih gini ya, mikirnya simpel sih. Saya memang masih kuliah, saya sedang cuti saat itu. Cuti, saya ngerintis waktu awal tuh bisnis pertama saya rental komputer tahun 96 ya. 96, 97 saya menikah. Jadi pada saat saya sudah cuti kuliah, kemudian dari Unila waktu itu cuti ngerintis bisnis, itu pun modalnya kawan, bukan modal saya sendiri, jadi saya sebagai pengelola. Nah, kemudian karena setahun saya menjalani pekerjaan itu kan sangat sibuk sekali ya. Pikir saya kan, kalau saya bujang, saya sibuk. Saya nikah, saya juga kerja, saya juga sibuk gitu kan. Jadi artinya apa bedanya ya? Gitu kan. Justru malah pada saat saya bujang mungkin saya harus masak sendiri, harus nyari makan, ngurusin apa sendiri. Mungkin pada saat saya nikah malah justru lebih mudah gitu kan. Bisnis saya juga lebih mudah. Nah, makanya saya, orang lain bagi orang lain menakutkan atau banyak pertimbangan, hitung-hitungan kalkulasi sangat rumit sekali. Saya simpel. Orang saya bujang kerja gitu kan. Dan saya sekarang juga sedang kerja, ngoyo lah gitu kan. Kemudian kalau saya nikah nanti saya juga kerja, apa bedanya gitu kan. Nah itu mungkin untuk memutuskan. Memutuskannya simpel. Waktu itu ya karena saya masih muda sekali, dan simpel pertimbangannya, nggak rumit gitu. Simpel Pak pertimbangannya, sesimpel dengan game kita saat ini nih. Gitu. Saat ini kita masuk ke segmen games. Bapak tolong jawab dengan simpel, dengan cepat. Simpel dan cepat. Sudah siap ya Pak? Kalau bisa jawab ya. Kalau nggak bisa, kita pulang sama-sama Pak. Kalau bisa angkat tangan. Oke. Siap ya Pak? Ya, oke. Wirausaha. Tantangan menyenangkan. Membangun bisnis harus lebih lama. Wirausaha muda lebih cepat Pak. Dinamis. Bisnis ala Rasulullah lebih cepat. Bisnis bangkrut atau pilot? Tidak ada yang disukai. Bangkrut atau pilot? Anak dan istri atau wirausaha dan bisnis? Dua-duanya. Wirausaha sukses? Ya. Gagal berbisnis? Biasa. Pengusaha Lampung? Bisa ke nasional. Takut gagal atau takut sukses? Gagal lah. Bisnis kapitalis atau bisnis syar'i? Yeay. Ternyata sang pemilik PT Akosis Global Data ini ketika kita tanya dengan cepat, banyak yang salah. Banyak yang salah. Apakah ketika beliau ini membuat software, katakanlah membuat program yang sangat rumit itu memikirkan memang pertimbangan yang matang? Sudah terbukti ketika kita games tadi banyak yang dipertimbangkan. Sekali lagi Pak, istri, anak, atau wirausaha dan bisnis? Kalau saya dua-duanya. Bingung saya. Karena kan gini hitungannya. Apa? Percuma bisnis berhasil, keluarga berantakan, anak berantakan kan. Jadi atau anak istri damai ya, damai di rumah tapi bisnis kacau gitu kan. Itu juga percuma. Artinya pada saat keluarga utuh tapi bisnis selalu berantakan, ya lama-lama juga akan berantakan juga keluarganya. Memang itu saling mendukung, makanya saya nggak bisa milih jawabannya. Oke. Dan mungkin itu juga salah satu pilihan Bapak ketika Bapak menjalankan bisnis mulai dari awal hingga saat ini sudah menggurita kemana-mana, sang istri selalu ikut menjadi asisten pribadi sekaligus
pendamping hidup ya Pak ya. Iya. Iya. Itu pilihannya. Jadi tidak berat mungkin ketika Pak Sri harus keluar kota, harus menjalankan bisnisnya, ngecek ngecek perusahaan-perusahaan yang lain di luar Lampung, di cabang, dan emang selalu didampingi oleh istri, dan itu memang pilihan yang tepat. Saya tidak selalu mendampingi, tapi minimal karena istri tahu pekerjaan saya dari awal 17 tahun ikut merintis, ikut tahu jubir baliknya perusahaan, akhirnya ya pada saat kita sedang ngadain kegiatan di luar harus nginep sampai berminggu-minggu, bahkan pernah saya nginep di kantor cabang Semarang itu sampai setengah bulan lebih gitu, hampir 1 bulan. Itu juga enjoy saja gitu kan, karena memang ya istri kita tahu betul apa yang kita lakukan lah gitu kan. Nah, itu mungkin salah satu yang enaknya kan, karena memang keluarga juga tahu semua yang kita lakukan, termasuk anak-anak saya itu harus tahu pas ini saat-saat sibuk, ini saat ini tidak boleh diganggu gitu kan. Kita boleh bermain gitu kan. Itu mungkin karena sudah terbiasa dari awal ya, dari kecil sudah ngerti dunia bapaknya itu memang dunia bisnis gitu kan. Jadi ya akhirnya keluarga tidak terganggu. Oke. Luar biasa Pak Sri. Pemirsa, kalau saya pernah berbincang-bincang dengan beliau sebelumnya adalah orang tua dari Pak Sri Wahono sempat menyarankan Pak Sri Wahono untuk masuk ke sekolah agama, katakanlah sekolah yang nanti terakhirnya berakhir untuk menjadi kiai. Tapi ternyata berbeda jalurnya dan menjadi pebisnis murni. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Sindo TV Lampung. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi, lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat, hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Menemani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu. Hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa, seperti yang Yudit katakan tadi, awalnya orang tua Pak Sri Wahono sebagai pemilik PT Akosis Global Data ini membimbing ke arah ke sekolah agama untuk menjadi kiai. Tapi ternyata di perjalanan bisnisnya dan di perjalanan hidupnya, beliau malah memiliki atau menjadi pebisnis yang ulung di bidang software, yaitu PT Akosis Global Data, dan sudah dinobatkan sebagai juara 1 nasional untuk Wirausaha Muda Mandiri bidang industri kreatif tahun 2011. Kita tanya strateginya seperti apa, Pak Wahono? Strategi untuk apa nih? Strategi meraih number 1. Strateginya jangan pengen jadi nomor 1 gitu. Oh, malah jangan menjadi nomor 1. Jadi maksudnya orang terlalu ambisius itu kadang malah rusak. Kalau saya tidak pernah mewajibkan saya untuk berhasil, tapi saya wajib untuk selalu kerja, selalu berusaha, selalu selalu memperbaiki diri. Makanya pada saat mengikuti lomba itu pun tahun 2011
itu juga tidak terlalu ambisius, enjoy saja saya menjalaninya. Justru saya manfaatkan untuk membenahi perusahaan waktu itu kan. Jadi karena kalau salah satu kriteria lomba itu adalah manajemen yang bagus di perusahaan, manajemen keuangan dan sebagainya. Nah, maka saya justru malah ini alasan saya untuk kembali mereview berapa tahun yang telah dijalani, apakah ada langkah-langkah yang salah, kita keuangan dibeneri, manajemen dibeneri lagi, untuk ya kalau mau menang lebih bagus, tapi kalau nggak menang pun saya dapat untung karena sudah apa namanya membenahi manajemen internal kan gitu ya. Jadi mungkin kalau saya tidak terlalu ambisius gitu ya, jadi, untuk jadi juara dan sebagainya, tapi ternyata ya karena langkah yang kita lakukan memang langkah perbaikan terus menerus, ternyata juara gitu. Dan alhamdulillah juara nasional kan. Pak Sri, bisa tolong diceritakan Pak Sri bagaimana perkembangan bisnis Pak Sri yang sebelumnya, karena sebelumnya memakai bendera Aztec Soft International. Iya, jadi awalnya kita berdiri memang dari CV Aztec, kemudian kita memakai nama komersil yang kita daftarkan ke Haki juga, itu namanya Aztec Soft International. Jadi sebenarnya sih tujuannya untuk nutupi CV tadi gitu kan. Jadi kita berusaha nutupi CV-nya waktu itu, cuman tahun 2014 kemarin kita sudah upgrade ya, sudah berganti badan usaha menjadi PT ya, PT Aquasis Global Data. Jadi ya berdasarkan kebutuhan lah gitu kan. Artinya memang badan usaha ini sudah mulai banyak investornya juga, sudah mulai ada, kemudian manajemen juga sudah mulai kompleks, makanya kalau dengan manajemen yang badan usaha CV sudah tidak mencukupi lagi gitu, tidak layak lagi. Artinya kadang-kadang kan orang kan sok-sokan aja buat usaha, buat badan usaha itu yang penting kelihatan wah, padahal belum tentu dia butuhkan. Jadi saya 10 tahun itu baru memutuskan ternyata memang harus upgrade gitu. Karena memang ke PT. Dari PT CV itu sangat beda sekali sudah manajemennya, kemudian tentang keuangan juga lebih mudah gitu kan. Jadi apapun yang kita lakukan tidak perlu mulai dari wah ya, artinya dimulai dari kebutuhan sesuai dengan kebutuhan Pak Sri. Apa dong saran-saran untuk masyarakat Lampung yang menjadi pebisnis ataupun mencoba menjadi wirausaha? Silakan Pak. Sekecil apapun usaha, itu yang berdasarkan pengalaman saya, itu wajib dibukukan, wajib di manajemen dengan rapi. Waktu saya membuat rental tahun 96 itu juga sudah pada pembukuan, walaupun pembukuannya nggak benar, taruh masih ngawur, juga sudah dibukukan. Nah, pebisnis yang kadang-kadang menggunakan insting ya, jadi nggak dibukukan, yang penting hitung-hitung stok, kelihatan ininya sudah cukup gitu kan. Itu yang kalau dia berhasil, dia nggak tahu alasannya berhasilnya kenapa, karena nggak tahu hitungan. Kalau dia gagal pun dia bingung mau nyalahkan siapa, gitu kan. Ternyata yang salah adalah manajemen sendiri. Jadi pesan saya, bisnis harus dihitung, harus dibukukan. Nah, itu salah satu yang core bisnis kita adalah membantu perusahaan untuk membukukan keuangannya, membuka manajemen bisnisnya dengan mudah dengan software Aquasis. Oke. Pak, terima kasih banyak, kita sudah bagi-bagi pengalaman, dan Pak Sri juga sudah berkenan untuk hadir membagi apa dan ilmu yang harusnya memang harus dibagi ya Pak Sri ya. Terima kasih banyak, salam hormat saya untuk Ibu ya Pak Sri ya. Oke. Pemirsa, demikian jumpa kita bersama dengan Pak Sri Wahono, adalah pemilik dari PT Aquasis Global Data yang pusatnya di Lampung dan memiliki beberapa cabang hampir di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat pebisnis, buat wirausaha, ataupun semua yang melakukan usaha kemudian gagal, kemudian harus mencoba lagi. Sudah kita rangkum dalam 60 menit ini. Saya Yudit Samanta untuk program Tamu hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.